Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel ini. Kali ini vlog saya yaitu berkunjung ke air terjun Rawakuning dan juga petilasan Jenderal Sudirman yang masih berada di Kabupaten Nganjuk. Seperti apa, silahkan ditonton videonya sampai akhir. Oke teman-teman, dari tadi kita muter-muter, alhamdulillah sampai juga di lokasi air terjun Rawakuning. Soalnya sudah lama tidak berkunjung ke sini, jadi jalannya bisa dikatakan lupa. Niat awal kami hanya mengurus surat-surat ya di Dispenduk Capil Kabupaten Nganjuk. Tapi berhubung masih ada waktu longgar, kita sempatkan untuk berkunjung melepas kepenatan ke salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Nganjuk. Kebetulan kali ini saya cuma berdua dengan kakak kandung saya. Jadi dengan keadaan new normal ini, wisata tersebut masih sangat-sangat sepi. Ada sih beberapa pengunjung, cuman kita jarang sekali berpapasan dengan mereka. Jadi bisa dikatakan pengunjung yang datang kali ini bisa dihitung, tidak seramai seperti sebelum adanya wabah tersebut. Dan kondisi air terjun ini merupakan kondisi setelah tragedi waktu lalu, yaitu longsor juga banjir itu ya. Jadi ada beberapa fasilitas yang mengalami kerusakan dan juga bebatuan yang masih berserakan. Nah, tapi keuntungan kita berkunjung saat sepi kali ini ya, kita bisa puas menikmati segarnya air terjun tersebut. Jadi seakan-akan wisata ini milik kita pada hari ini. Jadi seperti inilah suasananya dan kesegaran air terjun Merambat Rawakuning yang ada di daerah Bajulan, Kabupaten Nganjuk. Alhamdulillah sudah sampai di air terjun Merambat Rawakuning. Sudah muter-muter, raup co, seger co. Jadi mumpung keadaan sedang sepi, jadi bisa dimanfaatkan dengan sepuas-puasnya menikmati kesegaran air terjun Merambat Rawakuning tersebut, teman-teman. Jadi di sini saya juga memanfaatkan untuk cuci muka, untuk main-main air. Jadi memang suasananya sangat segar, atau rasanya keadaan sekitar itu segar gitu. Hawanya juga enggak terlalu ramai seperti jika pengunjungnya. Perlu diketahui ya teman-teman, untuk tiket masuk ke wisata ini, satu motor 2 penumpang kita dikenai tarif sebesar Rp22.000. Jadi ya lumayan terjangkau tarifnya. Terus parkir sebesar Rp3.000. Jadi tidak terlalu mahal, dan insya Allah juga bisa mengobati lelah-lelah dari teman-teman yang selama mungkin berhari-hari sibuk bekerja, atau bagi teman-teman yang masih sekolah memikirkan tugas. Jadi insya Allah tetap cocok buat melepas kepenatan ketika berkunjung ke wisata air terjun Merambat Rawakuning di Bajulan, Kabupaten Nganjuk, teman-teman. Jadi ya seperti inilah kondisi air terjunnya setelah beberapa waktu yang lalu itu terjadi bencana tanah longsor juga disertai banjir ya. Karena curah hujan yang tinggi, mungkin air dari atas itu kirimannya, debit airnya itu tinggi. Dan di sini saya manfaatkan untuk cuci muka, untuk membasuh rambut saya yang panjang. Dan konon ceritanya, mitosnya, jika kita membasuh badan kita, anggota badan kita di air terjun ini, konon katanya ada yang bilang bisa
apa ya, menjadikan obat dari penyakit yang kita miliki, maksudnya bisa menjadi penawar penyakit yang ada di tubuh kita. Tapi semua tergantung kepercayaan masing-masing. Kalau saya sih tetap yang semua yang memberikan kesehatan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya hanya perantara saja. Jadi buat teman-teman yang percaya akan hal tersebut ya silahkan, yang tidak percaya juga silahkan. Jadi seperti itu teman-teman, mitos yang beredar di masyarakat umum mengenai air terjun ini. Dan lalu kita lanjutkan ini jalan turun. Jadi ini merupakan jalur ya teman-teman ya. Jadi di kawasan wisata ini terdapat jalur pendakian menuju puncak Gunung Wilis. Nah, jadi lewatnya itu lewat daerah wisata. Di tempat ini juga ada gazebo, jadi cocok buat bersantai teman-teman. Bisa dilihat kan sepi. Nah, ada taman bermain untuk anak-anak juga. Di sekelilingnya juga banyak tumbuh bunga ya teman-teman ya, jadi menambah keasrian keindahannya. Nah, untuk yang ini saya lanjut ke petilasan Jenderal Sudirman bersama kakak saya. Berhubung lokasinya tidak jauh dari pintu Roro Kuning, tepatnya berada di bawahnya, kita sempatkan untuk petilasan Jenderal Sudirman, yang dulu kononnya tempat ini pernah dijadikan tempat persinggahan Jenderal Sudirman bersama pasukannya untuk berunding juga sekaligus beristirahat ya teman-teman. Jadi ini bangunan merupakan tempat untuk menyimpan salah satu benda peninggalan. Cuma keadaannya terjadi, nanti kita lihat lagi. Waktu kita balik kita mau turun dulu karena ada jalurnya untuk turun ini teman-teman. Jadi saya mencoba menelusuri sampai mana jalur ini, dan di sekitarnya ini ada sebuah batu yang bertuliskan tempat musyawarah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jadi batu ini dulunya tempat untuk bermusyawarah dari almarhum Jenderal Sudirman bersama mungkin pasukannya atau pengikutnya. Dan kita berjalan ke bawah lagi, ternyata di bawah itu ada semacam sumber air. Jadi saya mencoba mendekati ke tempat tersebut, dan ternyata merupakan tempat untuk beribadah dulunya, tempat sholatnya Jenderal Sudirman maksudnya. Nah, tempat sholatnya berada di sela-sela kedua batu itu teman-teman. Nah, di situ. Dan di sebelahnya merupakan tempat wudhunya. Nah, setelah itu saya memutuskan kembali karena mau pulang juga, dan niat saya mau masuk ke sebuah bangunan tadi yang berada di depan untuk melihat salah satu peninggalan benda bersejarah dari Jenderal Sudirman. Dan ternyata alhasil pintunya dikunci teman-teman, jadi saya nggak bisa masuk. Jadi seperti itulah perjalanan saya, vlog saya kali ini. Semoga menghibur teman-teman semuanya. Terima kasih, jangan lupa subscribe.